Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, how's it going? Perkenalkan, nama saya Hudian Sultoni, mahasiswa Politeknik Negeri Malang PSDKU di Kota Kediri, dari jurusan D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan memaparkan kembali materi Study Week pada tanggal 9 Juli 2021. Yang pertama adalah materi bijak bersosial media, dan yang kedua adalah giat belajar dan motivasi dalam masa pandemi COVID-19. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu bijak bersosial media. Jadi, media sosial adalah situs web dan aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten atau berpartisipasi dalam jejaring sosial. Untuk jumlah total pengguna media sosial yaitu aktifnya 4,48 billion atau miliar. Pengguna media sosial sebagai persentase dari populasi global yaitu 56,8%. Jadi setengah atau sudah lebih dari setengah populasi di dunia. Untuk perubahan tahunan dalam jumlah penggunaan media sosial global yaitu lebih dari 13,1%, atau bisa disebut sebagai 520 juta populasi, lebih dari itu. Presentasi pengguna media sosial yang mengakses melalui ponsel yaitu sampai 99%. Rata-rata jumlah waktu per hari yang dihabiskan menggunakan media sosial yaitu 2 jam 24 menit. Oke, selanjutnya platform sosial favorit di kalangan penggunaan internet wanita umur 16 tahun sampai 24 tahun. Penggunaan Instagram yaitu 33,4%, umur 25 sampai 34 penggunaan Instagram 24,8%, umur 35 sampai 44 penggunaan Facebook 25,5%, umur 45 sampai 54 penggunaan Facebook 25,4%, umur 55 sampai 64 penggunaan Facebook 25,2%. Selanjutnya untuk platform sosial favorit di kalangan penggunaan internet pria atau laki-laki, untuk umur 16 sampai 24 tahun penggunaan Instagram 29,1%, umur 25 sampai 34 penggunaan Facebook 23,9%, umur 35 sampai 44 penggunaan Facebook 27,1%, umur 45 sampai 54 penggunaan Facebook 26,5%, dan umur 55 sampai 64 penggunaan WhatsApp 25,8%. Sekarang kita akan membahas tentang do and don'ts-nya di media sosial. Jadi yang don'ts atau hal yang tidak boleh dilakukan yaitu 1. Membenci dan menyakiti, seperti kebencian atau konten negatif atau komentar yang negatif, yaitu seperti sara, spam, atau membagikan video pornografi. Itu don'ts banget sih. Yang kedua, ketika kita berkomentar atau memberikan pendapat atau argumen yang tidak sependapat dengan orang lain, ketika menyampaikannya jangan sampai marah-marah, tapi dengan kepala dingin. Yang ketiga, jangan membandingkan dengan yang lain, seperti sedih melihat prestasi orang lain atau baper, jadi kita insecure. Tapi dalam sudut pandang orang lain, insecure itu bisa diperlukan untuk improvement kita. Untuk yang do atau bisa dilakukan di media sosial, yang pertama, ekspresikan dirimu. Jadi seperti hobi atau minat dan lain-lain. Yang kedua, berbagi adalah peduli, yaitu pengetahuan atau informasi. Jadi berikan informasi atau pengetahuan kamu atau motivasi bisa jadi ke media sosial supaya orang lain itu mendapatkan impact-nya atau output-nya. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain. Please do your magic. Tapi ini konteksnya itu mempengaruhi dalam hal baik ya, bukan hal buruk. Yang selanjutnya itu mendukung bisnis Anda, promosi. Jadi promosikan dirimu atau brandmu ke media sosial. Yang terakhir adalah menghasilkan uang, seperti konten kreator, spesialis media sosial, atau konten menulis, karena bisa mendapatkan cuan. Jadi kesimpulannya yaitu kuasailah media sosial, bukan sosial media yang menguasai. Oke, materi yang kedua yaitu giat belajar dan motivasi dalam masa pandemi COVID-19. Temukan ruangan yang pas. Jadi kita akan nyaman dengan lingkungan yang menurut kita itu nyaman, mulai dari kenyamanan, kesediaan, dan kebahagiaan. Jadi kita temukan dulu model belajar kita bagaimana. Jika model belajar kita itu suka sepi, hening, itu kita bisa ke kamar kita masing-masing atau kamar tidur, belajar kita di situ. Mungkin akan terserap materi-materi yang kita baca.
Selanjutnya, luangkan waktu minimal 1 jam. Jadi antara 24 jam atau sehari kita beraktivitas, berikan 1 jam saja pada pagi atau malam atau siang hari untuk belajar, yaitu minimal 1 jam saja untuk memberikan atau menambah wawasan kita. Dan ketika belajar kita harus konsisten. Jadi jika ingin mengingat apa yang kita baca, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah melakukan secara konsisten. Jadi konsisten itu maksudnya rutin. Jadi jangan seminggu kita belajar hanya sehari, tapi lakukan dalam seminggu itu secara rutin walaupun 5 menit atau 10 menit. Tapi sebaiknya 1 jam sih, atau lebih malah lebih baik. Yang terakhir, tentukan gaya belajar Anda. Yang pertama bisa mendengar atau diskusi, yang kedua melihat atau menandai dengan spidol atau stabilo, dan yang ketiga adalah belajar dengan gerakan atau mendengarkan musik. Nah, kalau model belajar saya itu mendengar atau melihat, tetapi dalam keadaan hening atau sepi, contohnya di kamar. Nah, dengan keadaan tersebut, saya bisa memaksimalkan atau memahami materi yang saya pelajari dengan baik, daripada saya sambil mendengarkan musik. Nah, dalam keadaan tersebut, saya sama sekali tidak bisa konsen atau memaksimalkan materi yang saya pelajari. Oke guys, cukup itu yang bisa saya paparkan kembali materi studi pada tanggal 9 Oktober 2021. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.